Kita akan lanjutkan belajar kita tentang C++ dari computerkit.com. Sekarang kita masuki bab yang keempat, yaitu penjelasan tentang variabel. Bagian ini sangat penting karena ini menjadi dasar yang baik bagaimana fungsi dari variabel. Oke, kita langsung buka dev C++ nya. Ini adalah dev C++ yang latihan sebelumnya. Kita akan lanjutkan ke latihan 02. Kita buat new, kemudian source file sini, kemudian kita tulis tanda pagar, kemudian ada disket seperti ini, kita simpan di sini lat 02, kemudian seperti ini. Seperti biasa di dalam C++ kita harus menuliskan include, kemudian IO stream, kemudian di bawahnya kita buat pagar lagi, kemudian include con io.h, kemudian di bawahnya kita buat using name space std, kemudian kita kasih titik koma. Ini standar dari C++ untuk supaya mudah. Kemudian kita buat fungsi utamanya int main, kemudian tanda kurung. Setiap program C++ selalu diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Ini adalah awal dari program, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup adalah akhir dari program. Di sini saya akan jelaskan tentang variabel. Saya akan buat sebuah komentar. Komentar itu tidak akan dijalankan oleh program. Jadi komentar itu tidak akan dijalankan oleh program. Kalau komentar satu baris diawali dengan tanda seperti ini, 2, ini adalah komentar. Komentar atau tulisan, boleh seperti ini. Ini tidak akan dijalankan oleh program. Atau kita juga bisa menggunakan lebih dari satu baris, menggunakan garis miring, kemudian bintang garis miring seperti ini. Kita bisa meletakkan komentar di antara garis miring bintang dan bintang garis miring seperti ini. Ini juga tidak akan dijalankan. Komentar ini tidak akan dijalankan. Ini bisa kita beri keterangan nanti di program menggunakan tanda seperti ini. Kalau satu baris, garis miring 2 kali, kemudian kalau lebih dari satu baris kita bisa mulai dengan garis miring, bintang, kemudian isi dari komentar, kemudian bintang dan garis miring. Bagian yang diberikan komentar tidak akan dijalankan oleh program. Itu sebelum kita ke variabel, kita akan ke variabel dulu. Variabel di sini, variabel adalah, saya akan tambahkan di sini supaya jelas. Variabel adalah tempat atau wadah penyimpanan data. Jadi wadah atau tempat penyimpanan data. Apa wadah, apa data. Saya akan buat seperti ini. Di sini misal saya akan buat sebuah kata sama dengan computer kit. Nah, ini. Sebelah kiri sama dengan adalah wadah. Sebelah kanan sama dengan adalah data atau isi. Jadi sebelah kiri adalah wadah atau tempatnya, sementara sebelah kanan dari sama dengan adalah isi. Seperti biasa kita harus siapkan dulu wadahnya baru isinya. Kalau kita ambil nasi, kita ambil piringnya dulu baru nasinya. Ini juga sama, kita siapkan dulu wadahnya yang berupa kata, kemudian kita ikuti sama dengan, kemudian baru kita mengisinya dengan data atau isinya. Di dalam variabel itu kita harus tentukan dulu variabel itu bentuknya apa. Secara umum, secara garis besar, variabel utama itu hanya berupa 3 model. Nanti kita akan pelajari di tipe data. Yang pertama adalah variabel itu harus mencerminkan isinya. Contoh variabel berisi string. String atau kalimat. Kemudian bisa berisi angka atau numerik. Nah, ini numerik. Untuk lebih detail nanti berikutnya. Kemudian kemungkinan variabel itu juga bisa berisi boolean. Nah, boolean itu logika. Jadi hanya bisa berisi bernilai benar dan salah. Jadi kalau sebuah variabel yang bisa bernilai benar dan salah atau datanya cuma berisi benar dan salah disebut dengan boolean. Nah, kalau isinya berupa angka dia ada numerik. Kalau dia kata-kata atau kalimat dia string. Nah, di sini untuk menuliskan variabel harus diikuti dengan tipe data. Contoh, saya akan tambahkan string di sini. String kata, kemudian computer kitnya ini saya akan tambahkan tanda petik
di sini. Setiap penulisan string itu harus di dalam tanda petik 2 ini. String kata ComputerKit. Nah, kenapa? Katanya ini berupa string atau kalimat. String atau kalimat. Nah, ini string, kata, atau kalimat. Jadi string itu bisa berupa kata atau kalimat. Ini kata ComputerKit saya masukkan ke dalam variabel kata. Sebelum variabel kata ditentukan dulu tipe data. Tipe data atau isi yang akan dimasukkan. Isinya kira-kira apa? Kalau isinya string ya berarti kita tulis string. Kalau dia berupa angka atau numerik nanti di video setelah ini. Untuk materi ini kita pahami dulu kalau variabel itu adalah wadah atau tempat. Nah, wadah atau tempat itu harus dilihat dulu mau diisi apa. Kalau dia diisi string berarti kita masukkan tipe data string. Itu dulu yang dipahami. Kemudian berikutnya kita akan tampilkan tulisan kata ini menggunakan cout, kemudian tanda seperti ini kita tulis kata. Di sini tidak menggunakan kata petik-petik lagi karena ini sudah ada di wadahnya. Cukup kita tampilkan wadahnya. Kemudian di sini kita tambahkan gauge untuk menghentikan layar ketika dijalankan. Kita akan coba menggunakan compile and run. Nah, ini ComputerKit sini. Ini kelebihan dari variabel. Nah, kita bisa mengganti kata-kata ini dengan saya belajar C++ di ComputerKit. Nah, ini variabel ini bisa kita ganti. Kemudian cout-nya ini tetap karena yang ditampilkan adalah wadah. Nah, ketika wadahnya ditampilkan secara otomatis ketika program dijalankan, maka yang tampil adalah isinya. Nah, isi dari variabelnya. Itu cara penggunaan dari variabel. Perhatikan, variabel digunakan untuk memasukkan isi atau data. Jadi datanya di sebelah kanan sama dengan, kemudian variabelnya di sebelah kiri dari sama dengan. Cara penulisannya, tipe dari datanya dituliskan dulu, baru nama variabelnya, baru sama dengan, kemudian isi dari datanya. Itu penjelasan tentang variabel. Berikutnya untuk lebih dalam kita akan mempelajari tipe data dari variabel. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang string, nanti di sini kita akan belajar tentang numerik dan boolean. Oke, itu. Kalau Anda tidak ingin ketinggalan dari videonya, silakan klik subscribe, ada di bawah dari YouTube-nya ini, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan logo, supaya Anda tidak ketinggalan dari videonya. Terima kasih.